Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Sobat sekalian, masih bersama Suyut Kodratmanto dalam akun Market Konsep. Baiklah sobat sekalian, tak lupa saya ucapkan terima kasih bagi yang telah subscribe dan bagi yang telah men-share video-video yang telah saya rilis. Dan untuk kali ini saya tak menyia-nyiakan kesempatan untuk bikin video dalam perjalanan dari Malang ke Kediri, karena teman saya sedang bergantian nyetir. Dan sobat sekalian, di dalam kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk mengajak berdiskusi tentang impian, target, dan realita. Sobat sekalian, di dalam video saya sebelumnya telah saya sampaikan bahwa sebuah impian ternyata sangatlah penting, bahkan lebih penting dibanding ilmu pengetahuan itu sendiri. Karena sobat sekalian, sebetulnya ilmu pengetahuan ini akan mengikuti impian-impian kita. Jadi sobat sekalian, lantas apa masalahnya setelah kita punya impian ternyata kadang sesuai realita, bahkan kadang tidak sesuai realita, atau gagal. Ini sebetulnya selain impian dan realita, ada satu kata yang kadang-kadang menjebak kita sobat sekalian, yaitu target. Jadi kita kalau tidak hati-hati terhadap yang namanya target, ini justru impian tadi tidak akan menjadi kenyataan. Jadi ini semua memang telah saya alami sendiri, dan kemudian pengamatan, dan kemudian perenungan kenapa hal ini terjadi. Saya punya cita-cita, kenapa bisa gagal, dan sebagainya. Jadi sobat sekalian, tentu saja akan saya kasih contoh. Pada saat saya baru lulus, saya tidak bisa berbahasa Inggris, dan kemudian saya bekerja, tidak tahu saya punya impian untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi ini impian. Saya tidak pernah menargetkan kapan saya harus bisa berbahasa Inggris. Dan yang saya lakukan hanyalah saya bergerak dan action. Saya ikut kursus, saya beli buku, dan sebagainya. Dan semua itu sebetulnya hanyalah suatu proses untuk saya menjadi bisa berkomunikasi bahasa Inggris. Bukan itu yang membuat saya bisa bahasa Inggris. Yang bisa membuat bahasa Inggris justru karena saya diterima di perusahaan asing yang harus, intinya mengharuskan saya untuk bepergian ke luar negeri. Jadi tanpa proses tadi, bergerak dan action, tentu saya akan lebih sulit lagi untuk bisa berkomunikasi bahasa Inggris. Ini contoh pertama. Dan contoh kedua, kalau contoh kedua ini saya akan bicara kalau menargetkan, kenapa ini gagal. Jadi di dalam video sebelumnya telah saya sampaikan bahwa ada teman saya yang kebetulan ingin menjualkan tanah seseorang kepada pembeli. Dan di dalam pikirannya, teman saya ini selalu menargetkan uang. Dan apa yang terjadi? Ternyata luput semua. Jadi karena teman saya tadi selalu menargetkan uang, maka yang terjadi adalah malah gagal. Karena pembelinya aja belum jelas, di dalam pikirannya sudah
uang. Dan saya telah memberi saran, coba kalau targetmu bukan uang, intinya targetmu human relation, intinya memberi advice kepada pembeli bahwa tanah ini bisa dibegitukan, tanah ini bisa dibeginikan, kalau mendirikan farm seperti ini dan sebagainya. Justru bukan uang lagi yang kamu dapat. Selain uang, juga rezeki yang lain. Mungkin kamu diangkat jadi general manager di situ kalau dia mendirikan misalkan suatu farm. Jadi sobat sekalian, pada saat kita menargetkan uang tadi, kita akan lupa ada sesuatu yang kita kalahkan, yaitu hubungan. Demikian juga pada saat saya interview, pada saat saya menggebu-gebu harus menargetkan saya diterima, yang terjadi juga kegagalan. Karena tentu saja si interview tadi, yang menginterview, ini mungkin melihat intinya ada kekurangan pada diri saya, karena saya tadi adalah telah menargetkan agar saya diterima dan sebagainya. Memang hidup tidak selalu hitam putih. Intinya bisa juga Anda menargetkan tetapi terjadi. Tetapi biasanya yang kita targetkan ini seolah-olah mendahului kehendak Tuhan. Ini biasanya gagal. Demikian juga contoh ketiga. Pada saat saya bekerja, kemudian saya tidak pernah mengejar karier. Saya hanya bekerja sebaik-baiknya dan ternyata karier itu akan mengikuti sobat sekalian. Jadi berbeda dengan katakanlah waktu di dalam video sebelumnya saya uraikan, sewaktu perusahaan saya ingin meng-hire orang dari belakang ke depan, ibaratnya di administrasi, kemudian kita ingin mengambil intinya office boy, kemudian di situ ada beberapa informasi dari orang lain bahwa si A ini adalah ABS, asal Bapak senang dan sebagainya. Sehingga kalau pimpinan itu mampu untuk mendengar, tentu yang diambil bukan yang ABS, tetapi yang bekerja sebaik-baiknya, intinya tidak mengejar karier, justru karier itu akan mengejar dia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.